Kingdom Daily Devotion di pagi yang indah ini berjudul Merasa Sebatang Kara. Diambil dari Mazmur 25 ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihinilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kesepian atau merasa sebatang kara adalah rasa sakit mendalam yang dialami banyak orang. Bahkan perasaan ini bisa dialami di tengah sebuah keramaian. Rasa sakit ini biasanya dirasakan di masa transisi, di masa kedukaan, atau ditinggalkan, atau bahkan kekeringan rohani. Raja Daud, seorang yang berkenan di hati Allah, berseru dalam ayat bacaan hari ini. Daud mengungkapkan kesepiannya dan kebutuhannya akan kedekatan dengan Allah. Jadi, kesepian bukanlah tanda kegagalan rohani, melainkan kesempatan untuk kedekatan ilahi. Dalam kesepian, Allah itu mengundang kita untuk bersekutu lebih intim dengannya. Meskipun hubungan antar manusia mungkin goyah, kehadiran Tuhan itu tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Yesus sendiri mengalami kesepian yang mendalam, terutama di Taman Getsemani, ketika para murid-muridnya terdekatnya pada saat itu tertidur di saat-saat penderitaannya. Dia memahami kesepian kita, karena dia mengalaminya. Tuhan tahu kesepian atau kesendirian kita, dan dia berjanji tidak akan meninggalkan kita dalam kesepian itu. Tuhan melihat dan merespon mereka yang kesepian. Mazmur 68 ayat 6 mengatakan, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Ayat ini mengungkapkan hati Tuhan yang tidak hanya menghibur mereka yang kesepian, tetapi juga menempatkan mereka dalam komunitas yang suportif. Rencananya bukanlah isolasi, melainkan tempat di mana kita bisa merasa diterima dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Perhatikan ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan sudah menyiapkan sebuah wadah komunitas, atau mungkin seseorang yang akan hadir dalam hidup kita untuk menopang dan menaungi kita supaya terhibur dari masa kesepian atau sebatang kara. Kesepian, kesendirian, atau perasaan sebatang kara adalah kesempatan untuk mengalami keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Paulus ditinggalkan oleh teman-temannya, tetapi ia mengalami kehadiran Tuhan yang setia. Kesepian dapat menjadi pintu gerbang untuk menemukan kehadiran Tuhan yang memberikan kelegaan. 2 Timotius 4 ayat 16-17. Kehadiran Tuhan adalah sebuah janji. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji ini memberikan penghiburan di masa-masa sebatang kara. Ya, kedekatan Tuhan tidak didasarkan sama perasaan kita, melainkan firman yang tidak pernah gagal. Jadi jangan percaya sama perasaan kita yang merasa tersendiri dan merasa diabaikan, ditinggal, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa merasa begitu, tetapi jangan percaya perasaan seperti begitu. Manusiawi kalau kita merasa seperti itu. Tetapi kembali kepada firman kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahwa Dia sangat dekat dengan orang-orang yang merasa sebatang kara bahkan. Itu sebabnya hari ini, yuk kita sadar dan kita datang kepada Tuhan. Karena penghiburan, kelegaan, kepuasan hanya kita bisa terima dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, mungkin hari ini kami sedang berduka, hari ini mungkin kami sedang ditinggalkan, hari ini kami merasa sendiri, kami merasa orang tidak mau lagi dekat dengan kami, tertolak bahkan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau kembali kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang tidak pernah tinggalin kami. Tuhan, buka pikiran kami, buka hati kami. Mungkin ada kesalahan dari pihak kami. Itu sebabnya Tuhan yang ubah kami. Tuhan juga berikan kepada kami penghiburan kalau kami sedang berduka. Karena kami tahu Tuhan bahwa orang yang sudah meninggalkan kami terlebih dahulu, nanti satu hari kami ingin bertemu lagi dengan mereka. Tuhan, tolong kami, berikan kami perspektif ilahi, berikan kami sebuah kelegaan, kepuasan hari ini Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang tidak akan pernah bisa meninggalkan kami. Tuhan yang melekat dalam hidup kami, Tuhan yang sudah menyediakan Roh Kudus-Nya di dalam kami, Tuhan sendiri yang akan menolong, menopang hidup kami. Kami mulai hari yang baru ini Tuhan, dengan kelegaan, kepuasan yang hanya bisa didapati di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kembali Tuhan yang pulihkan hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan mulai hari yang baru ini, kita landaskan dengan firman Tuhan, kita sama-sama katakan. Amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.